Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf dari program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Ingin membacakan pidato yang berjudul Kemahasiswaan. Hadirin sekalian yang saya hormati, berbicara soal negara kita, negara Indonesia tercinta, tentu tidak akan ada habisnya. Ini bukan soal kenaifan atau kesokpedulian, tapi ini tentang kesadaran. Kesadaran yang hanya akan subur jika pemiliknya mau menyuburkannya. Lalu bagaimana dengan peranan seorang mahasiswa? Sebenarnya ada sebab mengapa kita menjadi mahasiswa. Semua pasti sudah terukir dalam takdir. Secara tidak langsung Tuhan telah memilih kita untuk menjadi pejuang intelektual dan moral, karena mahasiswa adalah golongan yang paling menyentuh ranah masyarakat umum, paling dekat dengan dua sisi yang berbeda, antara bawah dan atas, antara kiri dan kanan. Hadirin sekalian yang saya hormati, menyambung peran mahasiswa sebagai pejuang intelektual dan moral, sangat jelas apa tugas kita dan apa misi kita seharusnya, di mana kemudian tugas itulah yang menjadi kontribusi kita terhadap bangsa. Tugas yang pertama adalah sebagai pejuang intelektual. Mahasiswa belajar untuk mengejar ketertinggalan, menambah pengalaman, mencari 1000 alasan untuk berpikir lebih ke depan, mencari jawaban dari setiap permasalahan, dan kemudian memberi solusi untuk penyelesaian sebagai pembuka jalan. Tidak perlu memikirkan betapa sulitnya itu, karena di mana ada kemauan pasti ada jalan. Kemudian tugas yang kedua sebagai pejuang moral. Saat belajar tentang sebuah kebenaran, sebagai pemuda yang cenderung mempunyai sikap lebih kritis dan ideologis, sudah seharusnya ada pergerakan moral di dalam pergerakan pembelajaran kita. Moral bukan hanya kita harus berkata jujur, berperilaku yang baik, dan lain-lain, tapi kita juga harus mengorbankan, harus berkorban dan berani mengambil risiko. Dan yang terpenting, kita yakin bahwa tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Sebagai kalangan yang paling dekat dengan masyarakat, sudah pasti kita bisa memiliki peranan pembawa pesan moral bagi masyarakat. Begitu juga kepada pemerintah. Sebagai mahasiswa yang kritis, kita juga langsung bisa mengaplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana seorang mahasiswa bersikap dan menanggapi persoalan dengan tenang namun tetap kritis. Bagaimana seorang mahasiswa tidak diam ketika melihat penyimpangan dan ketimpangan keadilan. Di mana ada rasa memiliki sebuah bangsa, mencintai dan menghargai. Bagaimana seorang mahasiswa menjadi garda yang terdepan dalam perihal empati terhadap sesama, hingga pergerakan perjuangan moral akan lebih terasa manfaatnya. Teman-teman, dalam perjalanannya, mahasiswa seharusnya mampu berpikir dengan berbagai sudut pandang, melihat suatu hal dari sisi yang berbeda. Kita harus sesekali bisa menyaksikan waktu untuk otak dan hati kita berembuk, meresapi apa yang sedang terjadi hari ini, esok, ataupun lusa. Memikirkan hal yang tidak tersentuh oleh masyarakat umumnya, memikirkan apa yang harus dilakukan sebagai bagian dari anak negeri. Kita bisa memulai dari diri kita sendiri dengan membangkitkan benih-benih empati terhadap sesama. Itulah fase-fase kita berusaha untuk menyuburkan kesadaran sebagai seorang pemuda. Tidak ingatkah kita mengenai peristiwa Oktober tahun 1983, tepatnya pada tanggal 28 Oktober, bagaimana sebuah deklarasi besar dilahirkan. Mengapa bernama Sumpah Pemuda? Karena kala itu yang menjadi penyubur
persatuan bangsa adalah para pemuda yang membangun kesadaran tentang bakti mereka terhadap Nusantara dan negara yang sedang mereka cita-citakan. Kuncinya adalah persatuan dan persatuan mahasiswa. Semestinya bukan lagi dilambangkan oleh organisasi-organisasi tertentu, tapi mahasiswa adalah mahasiswa. Mahasiswa Nusantara dari ujung pulau Sumatera sampai ujung pulau Papua. Bukan lagi mahasiswa di balik organisasi atas kepentingan yang lebih pribadi. Karena sudah saatnya kita berbicara sebagai pembuka persoalan yang menentang kemenangan oleh pedang. Sebelum mengakhiri pidato ini, saya ingin mengatakan kepada kita semua untuk merenungkan peranan kita sebagai mahasiswa yang seharusnya kita sadari. Tidak perlu melangkah terlalu jauh untuk mengabdi kepada masyarakat. Cukuplah di ruang lingkup kita terlebih dahulu. Dan saya yakin ribuan mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di Indonesia tentunya memiliki ciri khas yang berbeda-beda pula. Saya berharap kepada teman-teman sekalian, khususnya di Universitas Negeri Makassar, marilah kita juga bersatu padu dalam menjaga dan membangun negara yang kita cintai ke arah yang lebih baik, maju dan sesuai yang diharapkan oleh perguruan tinggi kita. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.